Limbah rumah tangga atau greywater diproduksi dari hasil buangan kamar mandi atau dapur yang mengalir ke saluran air dan sungai tanpa melalui proses treatment. Setiap harinya ada sekitar 90 liter per hari per orang menghasilkan limbah greywater. Jumlah ini menjadi meningkat tergantung dari gaya hidup masyarakat. Tanpa melalui proses treatment, maka limbah tersebut dapat menyebabkan pencemaran sungai maupun kehidupan perairan. Di samping dapat menyebabkan pencemaran tanah dan lingkungan. Ozon memiliki kemampuan untuk mengurangi polutan organik maupun inorganik. Polutan ini biasanya terdapat pada kandungan limbah air. Selain polutan organik, ozon mampu mendegradasi bahan surfaktan dan amonia. Dengan prototipe pengolah limbah rumah tangga berbasis ozon, diharapkan mampu mengurangi polutan greywater dengan baik, khususnya untuk mereduksi polutan padatan dan amonia yang secara spesifik perlu treatment khusus menggunakan ozon. Ya, jadi ini adalah treatment limbah rumah tangga menggunakan ozon. Dan dari tahun pertama kita kemarin mencoba untuk treatment menggunakan ozon dan bubble. Kemudian ada kendala ketika kita menggunakan ozon. Ternyata pertama, kebutuhan konsentrasi ozonnya lebih tinggi. Setelah itu tidak semua polutan itu bisa dikonversi, tidak semua polutan itu bisa direduksi oleh ozon. Contohnya polutan padatan, ya, kayak TSS, kemudian amonia. Nah, pada tahun kedua ini saya mencoba untuk mengkombinasikan treatment ozon ini menggunakan filter zeolit. Karena pertama filter itu digunakan untuk mereduksi solid atau padatan, polutan solid atau padatan. Yang kedua untuk juga membantu mereduksi dari amonia. Kenapa padatan dan amonia ini penting untuk dikurangi? Karena pada skala rumah tangga ternyata unsur padatan maupun amonia ini dominan. Jadi limbah rumah tangga itu unsur amonia dan padatan ini dominan. Dan unsur ini ternyata berpengaruh terhadap istilahnya kondisi kesehatan lingkungan perairan. Contohnya perairan sungai dan sebagainya. Nah, ketika ini nanti akan menumpuk di sungai, maka akan terjadi polutan. Polutan ini menyebabkan bisa kematian mikroorganisme yang ada di sungai ataupun kematian ikan. Terus skemanya seperti ini. Jadi ini sebenarnya ini untuk reaksi ozon sendiri, ya. Ini reaksi ozon, pembentukan ozon dari oksigen, kemudian ketika dia masuk ke dalam tekanan tinggi terjadi lucutan dari elektronnya sehingga menjadi
atom yang tidak stabil, kemudian atom tidak stabil ini akan bertabrakan lagi dengan oksigen menghasilkan ozon. Disebut ozon menghasilkan ozon. Kemudian ini reaksi dari amonia, ya, dari amonia kemudian akan bereaksi dengan OH tadi hidroksil, ya. Hidroksil OH ini terbentuk dari reaksi antara oksigen reaksi antara ozon dengan air kan membentuk radikal ini, kemudian dia akan mengurai amonia yang ada di dalam air. Nah, yang menjadi kendala sekarang adalah generator yang kami gunakan itu skala konsentrasinya masih kecil, yaitu sekitar 0,2 mg per jam. Nah, kalau kita lihat dari beberapa referensi itu umumnya kisaran yang digunakan ini sekitar 5 gram per jam, ya, untuk supaya dia lebih optimal lagi itu produksi ozon yang dibutuhkan itu sekitar 5 gram per jam. Oke, kita masih skala kecil. Nah, tapi kita kemarin sudah menguji dan ada dengan kombinasi ini ada pengaruh dari filter zeolit tadi terhadap penurunan konsentrasi dari amonia. Kemudian untuk TDS, nah yang jadi masalah sekarang adalah faktor TDS, ya, TDS sama TSS. Nah, faktor ini yang belum kita mampu kurangi, padahal konsentrasinya di dalam air limbah bervariasi antara 10 hingga 150 mg per liter. Mililiter per 150 ppm. Nah, ini. Nah, mungkin ke depan kita akan komunikasikan lagi, mungkin ada waktu selisih sebelum akhir nanti kita akan coba jika yang konsentrasi ozon dan organisasi ini nama dasar konsentrasi ozon, sehingga kadar amonia yang diizinkan itu kisaran 6 amonia itu 6 ppm, sedangkan TSS itu sekitar 100 ppm yang aman dikeluarkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hasil yang kami peroleh dari 4 sampel. Nah, diukur di sini adalah data sampel treatment air limbah menggunakan ozon, yang terutama data pH, amonia, DO, dan COD. Ini adalah salah satu grafik data pH yang dimana 1 dari 4 sampel mengalami penurunan pH, yaitu pada rumah 2, sampel rumah 2, dan sampel rumah 1, rumah 3, dan rumah 4 mengalami penaikan. Selanjutnya, grafik data amonia. Grafik ini seperti yang kita lihat, ada penurunan amonia pada sampel rumah 2 dan sampel rumah 1, 3, dan 4 tidak mengalami penaikan maupun penurunan stabil. Kemudian grafik data DO, di sini dapat kita lihat penaikan paling drastis terjadi pada sampel rumah 3 dan sampel rumah 1, 2, dan 4 mengalami perubahan yang tidak signifikan, maupun itu naik ataupun turun. Selanjutnya, yang terakhir, grafik data COD.
Di sini sampel rumah 1 mengalami peningkatan, sampel rumah 2 mengalami penurunan, sampel rumah 3 mengalami peningkatan juga, sampel rumah 4 juga mengalami peningkatan. Nah, data-data ini kami ambil setelah waktu treatment 1 jam, kami ukur pH, amonia, DO, dan COD-nya, dan setelah 2 jam kami lakukan juga hal yang sama, dan ini adalah hasil dari data yang kami peroleh dari 4 sampel tersebut. Terima kasih.